Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Zulaikha selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi Islam beserta teman-teman yang kami sayangi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama anggota kelompok 6. Yang pertama dengan saya sendiri yaitu Calis dengan NPM 251020207. Yang kedua Elza Febriani dengan NPM 251020232. Selanjutnya ada Kiki Ayuning Tias dengan NPM 251020244. Dan yang terakhir ada Fatmasari dengan NPM 251020204. Di sini kami akan menjelaskan materi perdagangan dalam ekonomi Islam yang berisikan tentang pengertian perdagangan dalam ekonomi Islam, manhaj Islam dalam perdagangan Islam, dan ada prinsip dasar perdagangan dalam Islam. Berikut penjelasannya. Saya Calis dengan NPM 251020207 akan menjelaskan pengertian perdagangan dalam ekonomi Islam. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan. Dalam arti ekonomi, yaitu segala perbuatan perantara antar produsen dan konsumen. Hukum dagang di Indonesia bersumber pada KUHD mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848. Saat ini alat tukar yang digunakan adalah uang. Selanjutnya pada pokoknya perdagangan mempunyai tugas, yaitu yang pertama membawa atau memindahkan barang-barang dari tempat-tempat yang berlebihan ke tempat-tempat yang kekurangan. Yang kedua, memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen. Dan yang terakhir, menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berlebihan sampai mengancam bahaya kekurangan. Di sini saya melanjutkan materi dari Calis. Dagang dalam Islam. Agama Islam memang menghalalkan suatu perdagangan, perniagaan atau jual beli. Namun, tentu saja orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam dituntut menggunakan tata cara khusus. Ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana secara seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan dan ridho Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Secara etimologi, perdagangan yang intinya jual beli berarti saling menukar. Al-bai artinya menjual, mengganti dan menukar. Sama saja dengan sesuatu yang lainnya. Dan asyirah artinya beli. Adalah dua kata yang dipergunakan dalam pengertian yang sama tapi sebenarnya berbeda. B. Macam-macam jual beli dalam Islam. A. Jual beli barang dengan uang tunai. B. Jual beli barang dengan barang, yaitu muqaddalah atau barter. Yang C. Jual beli uang dengan uang. D. Jual utang dengan barang, yaitu jual beli saham penjualan barang dengan hanya menyebutkan ciri-ciri dan sifatnya kepada pembeli dengan uang kontan dan barangnya diserahkan kemudian. Yang E. Jual beli murabahah atau suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. C. Syarat dan rukun jual beli dalam Islam. A. Rukun jual beli. Jual beli memiliki 3 rukun. Yang pertama ada al-aqid, orang yang melakukan transaksi atau penjual dan pembeli. Yang kedua al-aqd atau transaksi. Yang ketiga al-maqud alaihi, yaitu objek transaksi mencakup barang dan uang. Syarat jual beli yang pertama ada al-aqid atau penjual dan pembeli. Haruslah seorang yang merdeka, berakal atau tidak gila, dan baligh atau mumayyiz, sudah dapat membedakan baik atau buruk, atau najis atau suci, mengerti hitungan harga. 2. Penjual dan pembeli harus saling ridho dan tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak manapun meskipun tidak diungkapkan. 3. Al-aqdu, transaksi atau ijab qabul dari penjual dan pembeli. Ijab atau penawaran, yaitu si penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian. Dan qabul, penerima, yaitu si pembeli mengatakan, saya terima atau saya beli. 4. Al-maqud alaihi atau objek transaksi mencakup barang dan uang. Selanjutnya manhaj Islam dalam perdagangan Islam. Manhaj salaf
pada prinsipnya tidak melarang perdagangan kecuali ada unsur-unsur kezoliman, penipuan, penindasan, dan mengarah kepada sesuatu yang dilarang oleh misalnya memperdagangkan arak, babi, narkotika, berhala, patung, dan sebagainya yang sudah jelas oleh Islam diharamkan, baik memakannya, mengerjakannya, dan memanfaatkannya. Semua pekerjaan yang diperoleh dengan jalan haram adalah suatu dosa. Dan setiap daging yang tumbuh dari dosa atau haram, maka nerakalah tempatnya. Orang yang memperdagangkan barang-barang haram ini tidak dapat diselamatkan karena kebenaran dan kejujurannya. Sebab pokok perdagangannya itu sendiri sudah mungkar yang ditentang dan tidak dibenarkan oleh Islam dengan jalan apapun. Selanjutnya, prinsip dasar dalam perdagangan Islam. Dalam Islam, kegiatan berdagang itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah. Karakteristik dasar yang menjadi titik utama pembeda antara kegiatan perdagangan Islam dengan perdagangan lainnya, yaitu perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber pada agama Islam. Sini saya akan melanjutkan materi dari Kiki. Menurut Abu Mukhalladin, bahwa prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam haruslah sesuai prinsip-prinsip dagang Rasulullah SAW yang meliputi 4 hal, yaitu yang pertama sidik. Sidik adalah sifat Nabi Muhammad SAW yang artinya benar dan jujur. Kotoran, kezaliman, kemunafikan, penipuan, dan keserakahan akan lenyap dengan menghidupkan sifat-sifat sidik di benak semua pelaku pembisnis. Rasulullah telah melarang pembisnis atau pedagang melakukan perbuatan yang tidak baik. Kedua, amanah. Amanah berarti tidak mengurangi apa-apa dan tidak boleh dikurangi, dan sebaliknya tidak boleh ditambahkan dalam hal ini, termasuk juga tidak menambahkan harga jual yang telah ditentukan kecuali atas pengetahuan pemilik barang. Yang ketiga, fatonah. Fatonah berarti cakap atau cerdas, juga diartikan sebagai intelektual, kecerdikan, kebijaksanaan. Pemimpin perusahaan yang fatonah artinya pemimpin yang memahami, mengerti, menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Keempat, tabligh. Tabligh berarti komunikasi dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat tabligh akan menyampaikan dengan benar dan tutur kata yang tepat. Sikap tabligh ini juga sangat penting bagi pebisnis karena sikap ini berkaitan dengan bagaimana seseorang pembisnis bisa meyakinkan relasi antar pembeli dengan kemampuan komunikasi sehingga pembeli tertarik untuk membeli barang tersebut. Sekian materi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.